Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Dimanapun berada, Bapak harap kalian semua sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan belajar induksi matematika. Nah sekarang, pasti yang kalian pikirkan ketika mendengar kata matematika itu adalah rumus, dan rumus. Kan kalian hanya tahu matematika itu rumus, taunya itu matematika rumus. Nah sekarang berhubung kalian cuma tahu matematika itu rumus, sekarang Bapak tanya deh. Pertanyaannya, apa itu rumus? Apa itu rumus? Yang selama ini kalian sebut, apa itu sih rumus? Kenapa ada rumus? Dan apakah semua rumus benar? Nah, pernah nggak kalian nanya ini? Rumus itu apa? Kenapa ada rumus? Apakah semua rumus itu benar? Jangan-jangan selama ini ada rumus yang salah. Gimana cara kita membuktikannya? Coba gimana? Ayo, sebelum itu kita dulu pengertian rumus menurut Mbah Google. Menurut Wikipedia, rumus adalah cara Rumus singkat untuk adalah mencari informasi tertentu dengan cara menggunakan patokan yang dilambangkan dengan huruf, angka, ataupun tanda. Diulangi, menurut Wikipedia, rumus adalah cara singkat untuk mencari informasi tertentu dengan cara menggunakan patokan yang dilambangkan dengan huruf, angka, ataupun tanda. Rumus juga dapat diartikan sebagai pernyataan atau kesimpulan atas pendirian atau ketetapan yang disebut dengan kalimat ringkas dan tepat. Nah, sekarang fakta tentang rumus. Yang pertama, setiap pernyataan atau rumus harus terbukti atau teruji atau terbukti kebenarannya. Jadi rumus itu bukan sembarang buat. Rumus itu sudah dibuat dengan sangat matang, sehingga dia sudah teruji dan terbukti. Suatu pernyataan atau rumus itu terbukti benar jika pernyataan itu benar untuk seluruh anggota ruang pembicaraan. Nah, pertanyaannya gimana sih cara membuktikan kalau rumus itu salah? Untuk membuktikan suatu pernyataan bernilai salah, cukup ditemukan satu contoh yang menyatakan rumus tidak berlaku. Cukup temukan satu saja angka yang membuat rumus itu salah, maka rumus itu sudah pasti salah. Tapi kalau benar semua, ya benar. Nah, sekarang contoh, buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan 1/4 n dikali n plus 3. Ini contoh yang pertama. Jawab. Masukin aja, misal Pn sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Maka tambah n sama dengan 1/4 n plus 3. Maka jika kita masukin n-nya sama dengan 1, jadi 1, kita ambil 1 karena 1 kan, sama dengan 1/4 kali 1 kali 1 tambah 3, bener nggak? 1/4 bagi 4, 1, benar. Nah, kita masukin sama dengan 2, 1 tambah 2 sama dengan 1/4 kali 2 kali 2 tambah 3, 2 tambah 3, 5, 5 kali 2, 10, 10 bagi 4 bukan 3 kan, ini 3 di row sini, jadi ini salah. Karena ada pernyataan satu saja salah, maka rumus itu tidak terbukti benar atau salah. Sekarang contoh nomor Contoh nomor 2, buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah n sama dengan setengah n kali n plus 1. Ini agak mirip dengan soal nomor 1 tadi. Jawab. Misal Pn, nah misalkan Pn dulu.
Terus kita masuki N-nya sama dengan 1, benar. N-nya sama dengan 2, 3. 3 kali 2, 6, 6 bagi 2, benar. N-nya sama dengan 3. 1 tambah 2 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. Benar juga. N sama dengan 4. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. 5 kali 4, 20. 20 bagi 2, 10. Benar juga. Nah, kalau benar terus, jadi sampai kapan? Sampai kapan kita harus hitung angka? Karena kalau dimasuki angka 100 benar, dimasuki angka 1000 juga benar. Mau sampai kapan kita masukin supaya kita nemu kesalahannya? Atau jangan-jangan semua angka benar, kalau kita masuki berapapun angkanya benar. Nah, untuk membuktikannya kalau kita tulis semua kan ribet. Butuh berapa banyak buku pun kalian nggak sanggup untuk mencari di mana salahnya kalau rumus itu benar. Tapi kalaupun kita mau menyatakan rumus itu benar, kalau nggak ada bukti juga susah juga. Makanya kita harus buktikan. Gimana caranya? Jadi gimana? Jerry berkata, makanya jangan manual. Hehehe. Pakai induksi matematika dong. Nih aku ajarin caranya. Jadi Jerry mau ajarin kita bagaimana cara untuk menggunakan induksi matematika. Kita balik lagi ke soal nomor 2. Sebelum itu, kita harus tahu dulu langkah-langkah mengerjakan induksi matematika. Yang pertama, tunjukkan ada nilai awal PL yang benar, misal untuk N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan lainnya. Cukup masukkan satu saja yang benar. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K, harus ditunjukkan juga PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Jika dua langkah ini terpenuhi, maka pernyataan atau rumus PN valid atau terbukti benar untuk semua N. Cukup masukkan dua langkah ini saja, kalian sudah bisa membuktikan pernyataan itu benar atau tidak. Nah, kita lagi ke contoh nomor 2 tadi. Yang pertama, kita masukin dulu N sama dengan 1. Ini sudah benar kan? 1 sama dengan 1 benar. Cukup sampai sini saja, jangan dilanjuti sampai 1000 sejuta, itu nggak usah. Kita langsung ke langkah 2. Asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Artinya PK sama dengan N sama dengan K ya. Tinggal ganti aja N-nya diganti K. PK sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K sama dengan setengah K kali K plus 1. N-nya diganti K. N ini diganti dengan K. Sekarang lanjutnya akan dibuktikan N sama dengan K sudah, sekarang N sama dengan K plus 1. Jadi setiap N diganti K plus 1. Jadi PK plus 1 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K tambah K plus 1. Sama dengan setengah kali K plus 1 kali K plus 1 tambah 1. Kalau kita masukin ini K plus 1 kali 1 tambah 1, 2. K plus 2. Coba kita buktikan. Substitusi, ini yang pertama tadi kan, PK sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K sama dengan setengah K kali K plus 1. Kebersamaan yang di atasnya. Sehingga diperoleh PK plus 1 sama dengan, ini soalnya, yang ini kan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah K itu kan bisa kita substitusikan jadi setengah K plus 1 kan. Nah, ini ada K plus 1, ini ada K plus 1. Jadi kita masukin jadi setengah K plus 1 kali setengah K tambah 1. Ini setengah K, ini 1 cuman. Jadi biar setengahnya dikeluarin, jadi di dalamnya tinggal K plus 2.
Nah, setengahnya kita pindah depan, jadi setengah K plus 1 K plus 2, selesai. Sama kan, setengah K plus 1 plus 2, ini di bawah juga setengah K plus 1 plus 2. Karena sama, sudah selesai, sudah sesuai dengan pernyataan, artinya dengan demikian pernyataan 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik tambah N sama dengan setengah N plus 1 terbukti benar. Jadi cukup 2 langkah itu saja, nggak perlu sampai kita tulis sampai 1000, nggak perlu kita tulis sampai juta. 2 langkah saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pernyataan. Nah, sekarang tipsnya untuk belajar matematika adalah kita harus tahu bahwa kegagalan itu biasa dan kekurangan itu wajar. Jadi apa yang salah? Yang salah adalah ketidakmaksimalan dalam berusaha menuju sukses dan keengganan belajar dari kegagalan masa lalu. Jadi ketika kalian mengerjakan matematika, terus kalian salah, itu ya biasa, wajar. Salah itu wajar. Salah itu wajar. Yang nggak wajar itu adalah malasnya. Jadi jangan berhenti untuk belajar dan berusaha. Kakak akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.